Langkah yang berantakan jika dibiarkan justru akan membawa kita lebih jauh dari arah yang sebenarnya ingin kita tuju. Keberanian untuk bertanya jujur pada diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang ingin aku pulihkan? Bagian mana dari diriku bisa seperti mengatur ulang ritme hidup kita, mengembalikan irama, membiarkan hati kembali menemukan pusatnya. Keberanian untuk berkata, aku butuh istirahat. Atau mungkin keutuhan hati yang selama ini terpecah oleh tuntutan yang terlalu banyak. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa harus terus bergerak, terus melangkah, terus produktif, terus terlihat kuat, seolah berhenti sejenak adalah tanda kegagalan. Seolah mengambil jarak berarti kita nggak mampu, seolah pelan-pelan berarti tertinggal. Yang paling kita butuhkan bukanlah bergerak lebih cepat, tetapi menata ulang langkah kita. Kita lupa bahwa langkah yang berantakan jika dibiarkan justru akan membawa kita lebih jauh dari arah yang sebenarnya ingin kita tuju. Kita lupa bahwa kelelahan yang tidak diakui justru akan tumbuh menjadi luka baru. Kita lupa bahwa hati yang terus dipaksa kuat pada saat ingin beristirahat justru akan kehilangan rasa peka terhadap apa yang penting. Kadang, diam adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk melihat ke dalam diri. Keberanian untuk bertanya jujur pada diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang ingin aku pulihkan? Bagian mana dari diriku yang selama ini aku abaikan? Langkah mana sih yang ingin aku atur ulang? Di saat itu, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh banyaknya masalah hidup. Mungkin ada luka lama yang belum selesai, mungkin ada harapan yang masih ingin diperjuangkan, mungkin ada batas yang perlu kita bangun, atau mungkin ada bagian dari diri kita yang ingin kembali. Menata ulang langkah bukan berarti memulai dari nol, bukan juga menghapus perjalanan yang sudah kita tempuh. Ini lebih seperti mengatur ulang ritme hidup kita, mengembalikan irama, membiarkan hati kembali menemukan pusatnya. Di momen-momen seperti itu, kita belajar bahwa hidup tidak hanya tentang kemana kita pergi, tapi juga tentang bagaimana kondisi hati yang menjalani perjalanan itu. Ketika kita memberi diri kita waktu, sesuatu mulai terjadi. Pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih stabil, dan keputusan menjadi lebih selaras. Kita mulai melihat bahwa bukan semua yang jatuh harus dipungut, bukan semua yang hilang harus ditemukan kembali, dan bukan semua yang menjauh harus dikejar. Hal itu memberikan kita kejelasan-kejelasan yang tidak pernah muncul ketika kita memaksa diri untuk terus berlari. Dan perlahan, kita mulai memahami apa yang benar-benar ingin kita pulihkan. Mungkin rasa percaya pada diri kita sendiri, mungkin harapan yang dulu pernah kita kubur, mungkin keberanian untuk berkata, aku butuh istirahat, atau mungkin keutuhan hati yang selama ini terpecah oleh tuntutan yang terlalu banyak. Setelah itu barulah langkah kita bisa kita tata ulang, nggak perlu terburu-buru, tidak dipaksa, tidak juga dilakukan demi pembuktian, tetapi demi diri kita. Kita mulai melangkah dari tempat yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih selaras dengan diri kita yang ingin kita bangun. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa beristirahat bukanlah berhenti, menata ulang bukanlah mundur, memberi diri waktu bukanlah tanda lemah. Itu adalah bentuk cinta yang paling dewasa, cinta untuk perjalanan hidup kita sendiri. Karena langkah yang diambil dari hati yang sembuh akan membawa kita lebih jauh daripada langkah yang diambil dari hati yang penuh luka.